Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke materi basic training kedua ya. Dimana basic training kedua ini adalah tentang cara promosi nih. Di basic training pertama kan teman-teman udah mendapatkan pembekalan ya mengenai basic ilmu properti. Jadi yang di basic training pertama itu silakan teman-teman kembangkan lagi ya. Contoh misalkan materi tentang legalitas. Di basic training pertama saya hanya menjelaskan mengenai SHM dan IMB. Silakan teman-teman cari lagi lah di YouTube gitu referensi lain tentang legalitas gitu ya. Jadi biar teman-teman bisa improve juga gitu ya, bisa menguasai lebih dalam lagi gitu. Nah, untuk sekarang kita masuk ke basic training kedua adalah tentang cara promosi gitu ya. Kan saya menggembar-gembar teman-teman untuk ayo promosi caranya gimana. Nah, ini kita jelaskan di basic training kedua teman-teman. Nah, untuk materi basic training kedua ini, yang pertama adalah cara mendapatkan atau menentukan bahan iklan yang tepat gitu ya. Jadi saya sampaikan lagi, untuk bahan iklan teman-teman nggak harus foto-foto ke lokasi, teman-teman nggak harus video ke lokasi, untuk nyari konten itu udah kita siapkan teman-teman. Teman-teman praktis tinggal ngupload gitu ya, kiranya gitulah. Itu untuk bahan iklan kita semua save di Telegram teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah masuk grup, cek di deskripsi Telegram itu ada cek di deskripsi grup WA itu ada link-link Telegram tentang perumahannya. Itu teman-teman silahkan klik, itu semua bahan iklan ada di situ teman-teman ya. Jadi nggak usah nanya lagi, nggak usah bingung nih saya mau mulai promo gimana ngambil videonya, fotonya semua sudah kita siapkan, bahkan cara promosinya pun kita sampaikan gitu ya. Jadi nggak ada alasan lagi teman-teman untuk tidak praktek gitu ya. Terus yang kedua adalah saya juga akan menjelaskan nih perbedaan tentang iklan non berbayar dan iklan berbayar gitu ya. Terus yang ketiga, cara beriklan melalui media sosial yang non berbayar. Dan yang keempat, cara iklan menggunakan IG Ads, FB Ads, ini yang berbayar gitu ya. Oke. Untuk uji kompetensi basic training kedua ya intinya adalah teman-teman bisa ngiklan aja ya. Itu teman-teman. Teman-teman saya harapkan udah masuk basic training kedua bisa iklan dan praktek ya teman-teman ya. Oke, untuk yang pertama materi pertama nih, cara mendapatkan dan menentukan bahan iklan yang tepat. Untuk cara mendapatkan bahan iklan, saya ucapkan sekali lagi, saya sampaikan sekali lagi, kita sudah siapkan. Teman-teman tinggal buka grup ya, cek di deskripsi grup itu ada link Telegram. Itu semua video, foto dan penjelasan tentang perumahan-perumahannya sudah kita siapkan di situ. Teman-teman tinggal ambil foto videonya, terus teman-teman upload aja ya. Cukup itu, simple ya. Oke, selanjutnya perbedaan iklan non berbayar dan iklan berbayar ya. Nah, untuk iklan berbayar teman-teman, ini apa sih bedanya sama iklan non berbayar atau organik? Iklan berbayar itu pada intinya nanti lebih tertarget. Lebih tertarget itu artinya apa? Kita mengarahkan iklan, kita nyuruh IG atau FB untuk mengarahkan iklan kita ke konsumen yang memang lagi cari rumah. Jadi tertarget kalau untuk iklan berbayar tuh gitu. Nanti hasilnya apa? Leads yang akan didapat atau orang-orang yang bakal merespon iklan kita itu cenderung lebih banyak gitu. Lebih banyak teman-teman. Itu nanti balik lagi ke kemungkinan closingnya itu akan tinggi gitu teman-teman. Jadi meskipun nanti teman-teman buat IG nih, contoh followersnya cuma 5 orang. Tapi kalau dibuat pakai IG Ads promosinya yang berbayar itu yang ngechat tuh bisa banyak teman-teman, bisa ratusan orang gitu yang ngechat untuk nanya-nanya rumah tuh, itulah yang tertarget. Tapi kalau organik itu kan balik lagi, contoh followers teman-teman ada 100 orang nih ya, pasti yang ngelihat cuman yang 100 orang itu kan, nggak akan keluar dari jumlah followers yang teman-teman punya gitu. Tapi kalau pakai yang berbayar dia nyariin lah si Facebook atau IG itu, dia nyariin konsumen nih untuk teman-teman, videonya disebarin nih ke orang-orang gitu. Jadi nggak terpatok kepada followers yang teman-teman punya gitu. Tapi kalau yang organik itu terpatok pada followers yang teman-teman punya. Kalau di IG, kalau di Facebook ya, kalau yang organik atau yang non berbayar teman-teman bisa iklan di marketplace atau di grup-grup jual beli rumah contoh gitu. Itu teman-teman bisa share aja gitu. Terus kalau nanya ke saya kan, jadi gimana saya apakah harus iklan berbayar atau non berbayar? Sebaiknya dua-duanya tembak aja. Non berbayar sikat gitu kan, berbayar itu lebih bagus karena tertarget. Saya sampai saat ini mungkin udah closing sampai kurang lebih 70 unit ya setelah 2 tahun di properti. Nah, ini saya pakainya kebanyakan itu closingnya dari hasil iklan berbayar gitu. Kenapa saya berani terus nge-spend iklan atau ngeluarin biaya untuk iklan? Karena returnnya kenceng gitu ya. Jadi
saya modal sekian itu baliknya cepat gitu, maksudnya lebih besar gitu ya. Jadi saya berani, sampai sekarang saya terus pakai iklan berbayar teman-teman, kan itu efektif. Apakah non berbayar membuahkan hasil? Sama, membuahkan hasil. Jadi di awal pun ketika pertama-tama saya masuk properti itu saya pakai iklan yang organik ya, ring satu itu saya nawarin ke orang-orang yang dekat lah, atau non berbayar itu bisa kita upload di media sosial pribadi, contohnya status WhatsApp gitu ya, atau enggak di status IG. Itu di awal-awal juga itu membuahkan hasil. Itu 5 unit pertama yang saya jual itu adalah organik, teman-teman dekat gitu yang beli itu gitu ya. Jadi kalau teman-teman jual rumah, teman-teman silahkan iklan di mana aja gitu ya, sebar aja iklan di mana aja gitu ya. Nanti kan intinya itu mendapatkan leads ya teman-teman ya. Dan yang terpenting ketika teman-teman promosi itu, artinya teman-teman membranding diri itu sangat penting dalam bisnis teman-teman. Jadi biar orang-orang tahu bahwa teman-teman ini adalah menjual rumah gitu. Jadi sewaktu-waktu orang yang teman-teman promosikan itu atau teman-teman incar sebagai target pasar itu mau beli rumah, ya tahu nih, oh ini si A nih jual rumah gitu ya. Itu personal branding pun penting gitu teman-teman ya. Gitu. Nah, untuk iklan non berbayar ya tadi saya sebutkan, teman-teman bisa share di grup-grup WhatsApp gitu ya, atau misalnya ada grup WhatsApp nih, grup SD, SMP, SMA, itu teman-teman bisa share, atau di status WA gitu ya. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa upload di Instagram gitu ya, terus bisa di FB Marketplace atau di grup-grup FB, itu bisa di share aja gitu ya. Untuk bahan iklannya udah kita siapkan. Oke, terus untuk yang iklan berbayar ini di mana nih medianya? Itu kalau saya pakai di IG Ads teman-teman, IG Ads atau FB Ads, ini nge-link ya, atau Meta gitu. Ini kan satu paket gitu semua gitu ya. Ini efektif teman-teman. Saya rasa sampai saat ini ya saya masih terus ketergantungan di iklan berbayar ini gitu, karena hasilnya pun ya cukup memuaskan lah ya sampai saat ini gitu teman-teman. Masuk ke cara praktek lah ya di Instagram Ads teman-teman. Nah, ini adalah tampilan Instagram Ads saya nih teman-teman. Nah, ini teman-teman lihat gitu ya. Ini saya upload postingannya itu 200 postingan. Ini bahan iklannya ya yang dari Telegram itu, yang ada di grup, di deskripsi grup gitu ya. Itu semua bahan Telegram udah kita bahan iklan udah kita siapkan ya teman-teman, tinggal upload. Kalau teman-teman mau ngambil di IG saya juga nggak apa-apa gitu. Ini ada di highlight, terus ada juga di feed nih gitu ya. Nah, ini yang perlu teman-teman pastikan adalah Instagramnya harus Instagram bisnis teman-teman. Jangan Instagram yang biasa kita pakai gitu ya. Nanti nggak bisa dipromosikan postingannya. Jadi pastikan Instagramnya itu adalah Instagram bisnis gitu ya. Cara iklannya teman-teman bisa cari lah ya. Itu gampang teman-teman. Pertama bisa pastikan dulu Instagram bisnis gitu. Nah, terus saya mau contoh nih, saya mau iklanin video ini nih. Nah, saya mau iklanin video ini pada meropak. Ini saya kasih contohnya aja ya. Nah, ini saya pencet promosikan postingan. Nah, setelah promosikan postingan, ini Instagram nanya nih, ini si iklannya mau nanti diarahkan ke profil si konsumennya, atau mau diarahkan ke website atau ke WA. Saya coba pilih yang WA ya. Terus untuk tombol ajakannya saya klik yang pelajari selengkapnya gitu ya. Ini nomornya udah saya masukin, simpan. Selanjutnya, nah, oke, selanjutnya ya. Nah, ini siapa target iklan yang Anda inginkan? Nih Instagram nanya nih, ini iklannya mau saya arahkan ke orang yang minat apa? Karena kita jual rumah ya, kita pilih rumah ya. Ini teman-teman pilih buat target iklan Anda sendiri. Ini klik ini ya. Nah, ini save dulu namanya, contohnya iklan IG ke 1. Ini buat nge-save aja. Ini klik lokasi. Nah, di lokasi ini teman-teman, ini nanti Instagram nanya nih, ini durasi iklannya mau saya sebarkan ke durasi berapa kilometer gitu. Nah, ini contoh saya kasih masuk 15 km aja ya. Nah, ini nanti 15 km ini nanti si iklannya tersebar di ruang lingkup lingkaran ini, di ruang radius 15 km dari titik kita gitu. Jadi iklannya nggak akan tersebar ke Sumedang, nggak akan ke Majalaya gitu ya. Jadi di area ini aja gitu, biar tertarget di area Bandung aja lah gitu kan. Oke, kita checklist, terus minat nih, karena Instagram nanya lagi, ini iklannya mau saya arahkan ke minat orang yang minat apa, karena kita jual rumah, ketik aja rumah minatnya nih. Oke, kita klik yang rumah nih, rumah, klik.
Nah ini kan banyak tuh bawahnya nih apa namanya, saran-saran dari Instagram, saran minatnya ya klik aja yang berkaitan dengan rumah atau real estate. Ini rumah, real estate klik gitu ya. Siapa nih, rumah baru klik. Terus pembeli kali pertama real estate klik. Terus hibah rumah pertama kali ini klik. Terus cari properti ini klik. Ini rumah pertama ini klik. Nah ini cukup lah. Nah ini artinya nanti iklannya itu akan disebar ke orang-orang yang minat tentang rumah gitu. Jadi iklannya tertarget gitu ya. Oke, setelah itu kita checklist. Dia nanya lagi nih, ini iklannya mau saya sebarin ke orang yang usianya berapa gitu kan. Ya udah kita pilih aja sebagai patokannya sebagai pencatatan KPR lah. Itu startnya kan di 21, katakan sampai 40 nih. Gitu kita asumsikan itu. Terus Instagram nanya, ini iklannya mau diarahin ke cowok doang atau ke cewek doang atau kedua-duanya. Kita checklist lah ya dua-duanya nih. Ini kita checklist dua-duanya. Setelah itu selanjutnya klik terus checklist. Oke. Nah setelah itu ini yang tadi kita save ya, iklan IG ke 1, kita klik aja selanjutnya. Nah ini durasi teman-teman, anggaran. Nah anggaran ini dia mau milih nih iklannya mau anggarannya mau berapa nih. Ini yang paling mahal ya 15 juta sehari ya, kita nggak mungkin lah pakai ini ya. Kita pakai aja yang paling murah nih 40.000 sehari gitu. Nanti yang berkaitan sama harga, semakin mahal anggaran iklannya itu nanti iklannya semakin banyak disebar teman-teman. Kita pakai aja yang 40.000 sehari ya. Terus selanjutnya nah oke, setelah itu tinggal promosikan reels. Ini tinggal chat yang biru, promosikan reels. Setelah itu ya nanti Instagram yang bakal nyariin konsumennya. Terus nanti si konsumen kalau nggak klik iklannya masuk ke WhatsApp nih, saya langsung arahin ke WhatsApp aja ya, saya liatin. Nah ini WhatsAppnya. Nah ini nih contoh tuh, banyak tuh yang ngechat ya. Ini hasil iklan dari IG nih. Tuh mau tanya konfirmasi apa benar gitu kan, minta PL gitu kan. Tuh kan. Nah ini banyak nih teman-teman tuh. Ini contoh aja lah ya. Banyak sekali ini. 104 ini artinya di bulan Juni orang ke 104 yang ngechat saya nih. Ini hasil iklan dari IG nih. Karena kan pada dasarnya itu kan kita tuh promo tuh kan buat dapetin ini leads ya. Ini saya kasih contoh inilah buat percakapannya. Nah itu nanti teman-teman gak usah bingung lah untuk percakapannya. Ini nanti ada di materi ketiga ya tentang product knowledge, cara nanya-nanya dan jawabnya itu seperti apa gitu ya. Ini kan nanya harga nih gitu teman-teman.